Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan saya. Tetap semangat ya. Nah, pada pertemuan kali ini, pada konten kali ini, pada materi kali ini, kita akan membahas mengenai teks negosiasi. Apa itu teks negosiasi? Bagaimana strukturnya? Mari kita simak tayangan berikut ini. Teks negosiasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak bisa kelompok atau organisasi dan pihak kelompok atau organisasi yang lain. Adapun tujuan dilakukan negosiasi beberapa di antaranya untuk 1. Mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan. 2. Mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama. 3. Mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan atau win-win solution. Ciri-ciri teks negosiasi. 1. Menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. 2. Mengarah pada tujuan praktis. 3. Memprioritaskan kepentingan bersama. 4. Merupakan sarana untuk mencari penyelesaian. Struktur kompleks teks negosiasi. Orientasi, kalimat pembuka, biasanya ucapan salam. Fungsinya untuk memulai negosiasi. Permintaan, suatu hal berupa barang atau jasa yang ingin dibeli oleh pembeli. Pemenuhan, kesanggupan hal berupa barang atau jasa dari penjual yang diminta oleh pembeli. Penawaran, puncaknya negosiasi yang terjadi. Kedua pihak saling tawar-menawar. Persetujuan, kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap negosiasi yang telah dilakukan. Pembelian, keputusan konsumen jadi menyetujui negosiasi itu atau tidak. Penutup, kalimat penutup, biasanya ucapan salam atau terima kasih. Kaidah kebahasaan teks negosiasi. 1. Menggunakan bahasa yang santun. 2. Terdapat ungkapan persuasif, bahasa untuk membujuk. 3. Berisi pasangan tuturan. 4. Kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan dua belah pihak. 5. Bersifat memerintah dan memenuhi perintah. 6. Tidak berargumen dalam satu waktu. 7. Didasari argumen yang kuat disertai fakta. 8. Minta alasan dari pihak mitra negosiasi, mengapa ya atau tidak. 9. Jangan menyela argumen. Berikut adalah contoh teks negosiasi. Contoh teks negosiasi berikut adalah percakapan atau transaksi, partisipannya adalah dua orang, yang satu pembeli dan yang satu penjual. Struktur yang pertama, orientasi. Si pembeli menyapa penjual. Selamat siang, Pak, tanya pembeli. Kemudian penjual menjawab, selamat siang kembali, maaf ada yang bisa saya bantu? Kemudian struktur yang berikutnya adalah permintaan. Pembeli bertanya, saya ingin beli jaket. Ada enggak ya jaket hitam yang bahan dasarnya dari kain katun? Tanya pembeli. Kemudian struktur berikutnya adalah pemenuhan. Yaitu penjual menunjukkan
permintaan dari pembeli. Wah, ada Mas. Silakan tinggal pilih saja yang paling cocok. Masuk ke struktur berikutnya, penawaran. Pembeli bertanya kepada penjual, kalau yang ini harganya sesuai bandrol atau boleh ditawar, Pak? Penjual menjawab, oh, boleh Mas. Memangnya mau ditawar berapa? Jawab penjual. Lanjut pembeli bertanya lagi. 450.000 boleh, Pak? Penjual menjawab, wah, maaf Mas. Harga segitu belum boleh. Ini kualitas bagus. Impor dari Prancis. Harga pasnya 700.000 Mas. Itu sudah diskon 10% Mas. Pembeli itu kembali bertanya, 600.000 rupiah gimana Pak? Kemudian penjual menjawab, maaf Mas, masih belum boleh. Ya sudah, ini penawaran terakhir, 650.000 rupiah. Kemudian struktur berikutnya adalah persetujuan. Pembeli bicara, ya sudah Pak, saya sepakat. Kemudian penjual juga menjawabnya, terima kasih banyak Mas, untuk pembayarannya di kasir ya Mas. Kemudian struktur berikutnya adalah pembelian. Diilustrasikan bahwa pembeli membayar uang di kasir. Kemudian struktur yang berikutnya adalah, atau struktur yang terakhir adalah penutup. Penutup di sini diilustrasikan bahwa pembeli lalu pergi meninggalkan toko dengan membawa jaket yang baru dibelinya. Oke, itulah contoh dari struktur teks negosiasi tawar-menawar sepotong atau sebuah jaket. Nah, itu tadi materi tayangan mengenai teks negosiasi. Mudah-mudahan materi kita kali ini bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.